Para sobat Emika, kembali lagi ya sama aku Dita Alfiani dan Ibu Yuyun Yunengsi. Di sini sesuai dengan tema kita yaitu Emika is ready for a better technology change in the future. Mungkin sebagian besar mahasiswa Piksi Ganesha belum pada tahu nih ya kalau jurusan IRM sekarang udah berubah menjadi jurusan Emika. Bolehkah Ibu menjelaskan Emika itu apa sih sebenarnya? Takutnya kan pada mengira Emika itu salah satu dari nama mata kuliah ya, bukan dari nama jurusan gitu. Oke. Jadi di sini meluruskan ya. Jadi IRM itu bukan perubahan menjadi Emika. IRM itu adalah beda sendiri gitu. Jadi program studinya kalau IRM itu kan adalah konsentrasi dari jurusan MIF, Manajemen Informatika Diploma 4. Sedangkan untuk manajemen informasi kesehatan ini adalah jurusan baru yang memang berdiri sendiri berdasarkan izin dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, yang mana nomornya itu nomornya ada nomor 238 gitu ya, garis miring D garis miring OT tahun 2022 pada tanggal 23 Agustus tahun 2022 gitu ya, yang mana ini Politeknik penyelenggaraan dari Politeknik Piksi Ganesha di bawah Yayasan Piksi Ganesha. Jadi jelas ya di sini bahwa jurusan manajemen informasi kesehatan ini bukan perubahan dari jurusan IRM. Jadi jurusan yang berbeda, manajemen informasi kesehatan ini adalah jurusan yang memang berdiri sendiri. Jadi beda lagi dengan jurusan informatika reka medis seperti itu. Nah, udah pada tahu kan sekarang apa itu jurusan Emika? Mungkin Sobat Emika juga pengen tahu ya keunggulan apa sih dari jurusan Emika. Kan Emika ini jurusan baru ya Bu, jadi masih pada belum paham nih. Masih belum paham banget tentang jurusan ini. Boleh nggak Ibu menyebutkan gitu keunggulan-keunggulan apa saja sih dari jurusan Emika ini? Ya. Jadi manajemen informasi kesehatan ini adalah program studi sarjana terapan atau D4-nya reka medis ya. Jadi sekarang sudah ada yang yaitu namanya manajemen informasi kesehatan. Nah, berbicara tentang manajemen informasi kesehatan ini lebih berfokus kepada pengelolaan reka medis ya, dari mulai penyiapan berkas sampai dengan pengolahan data berbasis teknologi ya, sehingga menghasilkan informasi kesehatan yang dibutuhkan gitu ya, dengan didukung tata kelola klinis atau good clinical governance, sehingga menghasilkan informasi yang tepat, akurat, cepat, dan bila mana nanti diperlukan seperti itu. Jadi sudah jelas keunggulannya. Kalaupun nanti lulusan dari manajemen informasi kesehatan ini dia sebagai tenaga ahli ya, reka medis gitu ya, jika bekerja di Fashiankes sebagai tenaga ahli, kemudian juga sebagai administrator kesehatan, atau bisa juga nanti bekerja sebagai manajernya. Jadi memang berbeda dengan yang diploma 3 ini atau reka medis informasi kesehatan ini. Iya, Sobat Emika udah tahu ya kan apa saja dari keunggulan dari jurusan Emika ini. Mau nanya lagi nih Bu ya, kira-kira atau apa sih perbedaan Emika dengan IRM, dan apa perbedaannya dari segi kurikulum antara jurusan tersebut Ibu? Ya. Jadi kalau IRM itu adalah informatika reka medis. Dia adalah konsentrasi dari jurusan manajemen informatika diploma 4. Sedangkan Emika itu adalah manajemen informasi kesehatan yang merupakan program studi sarjana terapan reka medis, sehingga nanti lulusannya pun akan mendapatkan gelar sarjana terapan MIK, manajemen informasi kesehatan. Nah, kalau misalnya dilihat dari keunggulannya ya untuk manajemen informasi kesehatan, dilihat juga dari kurikulumnya berbeda ya dengan IRM. Nah, kalau misalnya dilihat juga dari segi kurikulumnya, Emika ini kurang lebih ada sampai dengan akhir ya, SKS-nya ada 150 gitu ya, SKS yang memang harus ditempuh. Termasuk di dalamnya nanti ada beberapa mata kuliah tambahan ya, seperti sistem basis data 2 itu tentang mining data, kemudian manajemen sistem informasi rumah sakit, kemudian juga ada tata kelola klinis dan pelaporan atau good clinical governance itu, dan reporting system untuk 1 dan 2-nya. Jadi memang berbeda ya, meskipun mungkin
dulu untuk IRM ini ya ada beberapa mata kuliah yang memang sama juga yang sekarang diterapkan di MIK, tapi ya melihat lagi kurikulumnya ada memang tambahan yang harus ditempuh di program studi MIK ini begitu. Baik. Setelah lulus dari jurusan MIK ini, kira-kira nanti ke depannya prospek kerjanya apa aja sih Bu? Apakah bisa kerja selain di rumah sakit atau sama nih dengan prospek kerjanya rekam medis D3? Jika ada perbedaannya boleh dijelasin nggak Bu, apa itu perbedaannya? Ya, jadi kalau lulusan dari manajemen informasi kesehatan ini selain bisa bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan baik negeri ataupun swasta ya, bisa di rumah sakit, klinik, puskesmas ataupun dinas kesehatan lain sebagai tenaga ahli preka medis, bisa juga di badan asuransi kesehatan ya, bisa BPJS atau asuransi kesehatan swasta. Dan juga di sini nanti keunggulannya adalah bekerja di bidang teknologi khusus informasi kesehatan, khusus kesehatan ya, seperti kalau sekarang ada yang namanya Mediacom ya. Nah, untuk aplikasi itu juga khusus yang memang menyiapkan atau menyelenggarakan basicnya yaitu di teknologi kesehatan. Nah, itu ya penjelasan dari Ibu Yuyun Ningsih untuk para sobat MIK yang lagi nonton nih. Untuk sekarang kan udah ada mahasiswa tingkat akhir ya Bu yang lagi nyusun jurnal nih. Udah dilihat juga dari part sebelumnya, kita udah kenalan dan aku juga udah mengenalkan dan membacakan CV dari Ibu Yuyun Ningsih ini dari Ibu Yuyun Ningsih ya. Dilihat dari CV kan Ibu sudah mengeluarkan banyak jurnal ya Bu ya. Bisa nggak sih Ibu memberikan masukan tentang pembuatan jurnal jurusan MIK untuk mahasiswa maupun mahasiswi tingkat akhir jurusan MIK untuk fokusnya tuh tentang apa aja sih gitu? Jadi sebenarnya kalau pembuatan jurnal itu memang sudah ketetapan ya dari kampus untuk yang D4 itu membuat jurnal. Kalau saran atau tips dari saya yang pertama itu target waktu, karena kalau setiap prodi itu baik diploma 3 maupun diploma 4 itu mempunyai proyeksi lulusan gitu ya. Misal untuk diploma 4 ini yang akan lulus tahun ini di bulan Desember, targetkan waktunya. Jadi ketika penyusunan itu ya kalian sudah punya plan-plan yang akan dikerjakan gitu ya, dari mulai penyusunan babnya, bab 1 pendahuluan, latar belakang, kemudian permasalahan yang terjadi sampai dengan kesimpulan saran dan daftar pustaka, itu sudah kalian planningkan, kerjakan secara berurutan. Kemudian banyak mencari referensi ya, kalau sekarang kan sudah gampang ya, mudah diakses, baik itu nanti lewat buku ya, bisa dipinjam di perpustakaan ataupun dari internet ya. Kemudian juga kalian banyak bertanya ya kepada dosen pembimbing kalau misalnya mengalami kesulitan gitu ya, agar nanti diarahkan ya sampai dengan penyelesaian jurnalnya. Kemudian juga harus mencari informasi nih terkait jurnalnya, nanti mau terbitnya kemana ya, karena di sana di jurnal ini ada template yang memang disediakan. Jadi nanti mengikuti template yang disediakan dari jurnal tersebut yang mau terbitnya kemana. Jadi nanti tinggal kalian sesuaikan dan kalian ikuti. Jadi kalau misalnya sudah selesai kan juga nanti biasanya suka ada pengecekan nih dari pihak jurnalnya, apakah nanti ada revisi atau mungkin ada beberapa hal yang memang nanti harus kalian ikuti sampai dengan pengecekan plagiarismenya. Kemudian juga harus jaga kesehatan ya, jaga kesehatan dan jangan lupa istirahat, karena itu merupakan modal utama yang penting ya dalam menyusun jurnal ini gitu. Jadi kalau misalnya badan kalian juga sehat, jadi semangat, fit juga, ya otomatis insya Allah nanti lulus sesuai waktu yang ditentukan begitu. Jadi untuk mahasiswa akhir yang sekarang sedang menyusun jurnal, tetap semangat, semoga lulus tepat waktu gitu. Kemudian terkait dengan judul ya jurnal yang diambil, karena manajemen informasi kesehatan ini bisa mengambil judul sebagai referensi, contohnya tata kelola rekam medis elektronik, atau juga perencanaan sistem informasi. Nah gitu ya buat para sobat MIK atau Akang Teteh nih yang lagi nyusun jurnal, kan lagi pusing-pusing nih ya Bu ya. Ada yang stres, ada yang masih stuck
masih mungkin masih di bab awal gitu ya, masih apalagi mungkin masih ada juga yang mesti nyari judul ya Bu ya. Nah terakhir nih Bu, buat Akang Teteh Sobat MIK yang lagi berpusing-pusing untuk nyusun jurnal nih, boleh nggak Ibu memberikan beberapa motivasi biar lebih semangat gitu nyusun jurnalnya biar lulus tepat waktu? Jadi kalau untuk menyusun jurnal ini, kalau lulus tepat waktu atau tidaknya itu balik lagi ke diri kita sendiri ya. Kalau misalnya kita punya motivasi, semangat yang tinggi untuk fokus ya mengerjakan jurnal karena ingin tepat waktu dan tentunya membahagiakan kedua orang tua ya yang selama ini memang mensupport atau jadi support sistem kalian selama berkuliah, ya fokus pada goalsnya atau tujuan utama tadi gitu ya. Tetap semangat. Kemudian juga seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, banyak mencari referensi ya, baik dari buku, kemudian internet, atau kalau sekarang sih lebih memudahkan untuk mencari judulnya itu bisa lewat Google Scholar ya. Di sana sudah menyediakan berbagai judul ya terkait jurusannya apa. Jadi bisa kalian lihat di sana. Kemudian juga ya itu ya, jaga kesehatan itu pasti yang utama ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah semangat, kesehatan yang mendukung, insya Allah dilancarkan ya sampai dengan nanti kalian lulus. Jangan lupa tetap harus konsultasi juga dengan dosen pembimbingnya ya, karena nanti diarahkan bagaimana dalam penyusunannya sampai dengan nanti diarahkan apakah misalnya nanti ada revisi ataupun tidak gitu ya, sampai dengan nanti goals kalian mendapatkan LOA gitu ya dari pihak jurnalnya bahwa jurnal kalian layak terbit di yang menerima jurnal tersebut begitu. Terima kasih ya Ibu untuk motivasinya untuk para sobat MIK nih yang para mahasiswa tingkat akhir. Untuk di segmen ini, untuk di part 2 ini itu udah kita bahas-bahas ya tentang perubahan dari IRM ke MIK dan keunggulan-keunggulan jurusan MIK itu apa saja, dan sampai kata-kata motivasi nih buat para mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir. Nanti kita lanjut ke segmen selanjutnya ya. Sampai ketemu.